Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita memulai pada hari ini review market. Yang pertama adalah Power Fokus Pagi Kamis 8 Juni tahun 2017. Oke. Hari ini kemarin sebelumnya IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat terbatas dengan kenaikan 9 poin atau 0,1%. Sempat menyentuh level tertingginya 5.735, namun turun karena ada investor asing mencetakkan net sale-nya sebesar 188 miliar. 7 dari 10 sektoral menguat, termasuk mining. Ini selama 2 hari berturut-turut menguat, karena memang secara koal juga kemarin di bulan Januari cukup tinggi sektor mining. Lalu penguatan juga terjadi pada sektor finance, ini yang paling tinggi juga dengan 0,50%. Lalu juga kita bisa lihat juga properti juga kemarin naik, walaupun pada hari Selasa kemarin sempat turun drastis. Dan prediksi hari ini saya akan memakai chart Nexus untuk lebih jelas. Oke, secara chart Nexus dari bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan sekarang Juni, memang IHSG dalam tren peningkatan atau penguatan, atau orang bilang sebut bullish. Jadi memang untuk saat ini memang IHSG secara saya zoom in ini berada di pergerakan di area resisten, Bapak Ibu. Nah, memang secara potensi IHSG memang kemarin volumenya juga kurang memuaskan dibandingkan volume sebelumnya. Ini dari perdagangan yang menurun walaupun kemarin menguat. Namun saya melihat potensi untuk penguatan di pada hari ini bisa terjadi dikarenakan adanya candle bullish pregnant cross, Bapak Ibu, yang mengindikasikan adanya penguatan pada hari ini. Namun yang perlu dicermati juga, memang penguatannya akan terbatas, kecuali memang ada sentimen positif dari lokal maupun internasional yang akan mendorong IHSG pada hari ini. Kemungkinan dia akan tertembus di garis resisten 5.756 level tersebut. Namun bila mana tidak ada sentimen pada hari ini, kemungkinan dia akan bergerak terbatas, namun cenderung penguatan. Nah, yang pada kemarin juga kami melihat adanya potensi juga penurunan dikarenakan oil kemarin. Kalau saya zoom di sini, nah, oil kemarin turun drastis di minus 5%, di 45,71. Saya melihat kalau pelaku pasar melihat sentimen oil ini turun, jadi ada potensi juga IHSG akan terkoreksi, Bapak Ibu, karena memang salah satu sentimen oil juga mempengaruhi IHSG, termasuk kemarin perdagangan di salah satu indeks juga karena oil melemah, sehingga semua di perusahaan, maksud saya di sektor tersebut juga melemah. Nah, untuk pada perdagangan ini karena oilnya 45, kami sarankan untuk melihat mining, Bapak Ibu. Maksud kami adalah untuk tidak masuk ke dalam sektor mining, dikarenakan nanti akan terjadi penurunan, apalagi mining sudah 2 hari kemarin sudah naik cukup tinggi, sehingga kami sarankan untuk hold di mining, Bapak Ibu. Nanti setelah ini kami akan lanjutkan perusahaan apa yang bisa sektor mining yang bisa kami rekomendasikan. Nah, untuk itu juga IHSG juga pada perdagangan hari ini juga saya bilangnya mix, Bapak Ibu, karena tapi ada cenderung penguatan dikarenakan bullish pregnant cross, tapi bila mana sentimen oil menguat, maksud saya oil yang melemah itu terdengar atau menguat di pelaku pasar, jadi kemungkinan juga akan terkoreksi. Dan yang kedua juga saat ini investor juga menunggu peristiwa penting, termasuk pertemuan ECB. Ini juga akan sentimen dari luar. Terus habis itu pemilihan umum di Inggris Raya,
dan juga kesaksian mantan Direktur FBI James Comey. Untuk mantan Direktur FBI James Comey ini, Bapak Ibu sudah tahu terkandung kasus dari Donald Trump yang memecat direktur tersebut dikarenakan ada kepentingan politik. Jadi mungkin ini juga menjadi respon bagi pelaku pasar untuk wait and see, dan juga untuk seperti dilansir di Bloomberg, pada saat ini juga proyeksi ECB atau Bank Pertemuan dari Eropa ini menunjukkan pertumbuhan harga konsumen yang lebih lambat dalam 3 tahun hingga 2019. Jadi memang ada potensi dari kurang baik dari luar bisa mempengaruhi dalam perdagangan ISG pada hari ini. Lalu kami juga melihat hari ini Hang Seng kemarin juga ditutup melemah, namun melemahnya terbatas. Nikkei juga menguat malahan, tapi menguatnya juga terbatas. FTSE 100 juga melemah, Dow Jones juga menguat, namun Hang Seng, Nikkei, FTSE 100 dan Dow Jones memang untuk Hang Seng dan FTSE 100 tidak terlalu melemah secara drastis, namun melemah secara terbatas. Sedangkan untuk Nikkei dan Dow Jones ini juga menguat, tapi juga tidak terlalu menguat, hanya menguat terbatas. Sedangkan untuk Eido adalah saham yang ada di Amerika juga, tapi versi Indonesia, itu juga kemarin juga melemah. Gold juga kembali melemah. Lalu oil yang kami bilang, oil ini melemah dikarenakan ada sentimen di Amerika Serikat, khususnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat yang naik secara tak terduga. Jadi memang secara OPEC juga dia memangkas produksi, sudah berusaha keras, tapi Amerika Serikat malah dapat data persediaan minyak mentah yang naik secara tak terduga. Jadi banyak pelaku pasar yang tidak mau untuk masuk ke dalam oil, sehingga oil juga terjerumus minus 5%, ini cukup tinggi sekali, 45,71. Sedangkan Coal versi DJI Coal juga kemarin melemah 35,11. Lalu CPO komoditas ini juga kembali melemah, sedangkan dolar terhadap rupiah menguat di plus di 6 poin atau 0,04%, menjadi 13.303. Oke. Kami balik lagi ke slide selanjutnya, news hari ini. Oke, di news hari ini ada sentimen positif dari makroekonomi, yaitu sinyal peningkatan daya beli konsumen. Tanda-tanda peningkatan daya beli semakin nyata, faktor perayaan puasa dan lebaran menjadi pendorong. Ini dari sumbernya dari Kontan. Jadi survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada Mei 2017 mempunyai positif, yaitu kenaikan, yaitu indeks keyakinan konsumen IKK mencapai 125,9. Angka ini meningkat 2,2 poin dibandingkan IKK April 2017 sebesar 123,7%. Terus melihat seperti ini, konsumen optimis karena melihat kondisi ekonomi saat ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Alasannya terjadi peningkatan tersebut dikarenakan penghasilan masyarakat tetap tinggi meskipun sama dengan bulan lalu, tapi untuk sekarang masyarakat keyakinannya secara penghasilan cukup tinggi, dan habis itu juga persiapan puasa dan lebaran ini juga meningkatkan daya beli. Habis itu juga ketersediaan lapangan kerja ini juga di bulan-bulan Juni sampai Juli ini ada beberapa perusahaan yang akan membuka lapangan pekerjaan. Ini juga ada potensi untuk mereka masuk ke dalam perusahaan tersebut dan mereka bekerja dan konsumsi. Lalu juga yang terakhir yaitu tahun ajaran baru. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi konsumen di bulan Mei maupun Juni ini cukup menguat tinggi sekali, dikarenakan memang faktor-faktor itu tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah penghambat daya beli tersebut. Yang pertama yaitu kenaikan tarif listrik, yaitu
kelompok pelanggan 900 watt. Ini juga menghambat juga untuk daya beli, apalagi nanti diperkirakan inflasi juga sangat tinggi. Yang ketiga itu kenaikan harga bahan pangan seperti daging, ayam, broiler, dan telur ayam ras. Jadi memang saya memperhatikan memang ada dampak positif dengan pendorongan daya beli dan juga ada dampak penghambat yang memberikan daya beli juga terhambat. Maksud saya adalah kenaikan inflasi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk saat ini memang kami menyarankan untuk sektor-sektor consumer goods yang rencananya kami akan sharingkan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga bisa dapat gambaran. Nah, sebelum masuk ke situ juga pada hari ini juga Waskita sampai bulan Mei terima pekerjaan baru yaitu proyek Bapak Ibu sekitar 14,9 triliun hingga akhir Mei 2017. Jika tahun ini Waskita membidik pertumbuhan kontrak baru 20% menjadi 70 triliun, pencapaian Mei baru 21%. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia sedang galak-galaknya untuk membangun infrastruktur dan salah satunya Waskita. Dan itu beberapa kontrak Waskita itu diperoleh hingga bulan Mei, diantaranya adalah jalan tol Jakarta Cikampek dengan nilai kontrak sebesar 6,2 triliun. Begitu juga Perseroan juga memperoleh kontrak dari konstruksi tol Kuciran Serpong sebesar 1,1 triliun. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang analisis teknikal. Khususnya saya berfokus kepada AISA, Bapak Ibu. Pada perdagangan hari ini, AISA sendiri secara fundamental tahun 2016 annual kemarin ROA-nya juga cukup baik, 7,7% dan ROE-nya juga cukup baik juga 16,87%. PER-nya juga rendah dibandingkan sektoralnya. Jadi kita bisa perhatikan PER-nya hanya 12,04, sedangkan sektoral PER-nya itu 30,15. Secara komparatif AISA termasuk tergolong perusahaan yang murah di sahamnya. Dan pada saat ini kita akan masuk ke chart-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, bentar. Oke. Bapak Ibu bisa perhatikan pada chart hari ini di AISA, kita perhatikan secara tren dia sedang sideways, jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan memang pergerakannya statis dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2017. Kalau saya zoom in, ini pergerakan sideways ini berada di titik support paling kuat Bapak Ibu di 1902. Secara gambar saya bikin seperti ini. Lalu memang ada support terendahnya juga yaitu 1835. Melihat perdagangan kemarin yang ada candle, ini candle hammer Bapak Ibu yang mengindikasikan adanya penguatan di hari ini. Namun secara stokastik memang masih di area oversold. Jadi memang belum ada titik golden cross karena memang secara stokastik masih mencari stokastik penggambarannya adalah dia tidak terlalu cepat, namun dia lambat frekuensinya tapi pasti. Sedangkan kalau melihat secara tren, memang pergerakan ini berada di area support yang bisa kita beli Bapak Ibu, karena saya bilang tadi ini perusahaan yang cukup murah dari PER-nya dan juga secara fundamental juga oke, apalagi juga tadi saya bilang dari makro sektoral consumer goods di bulan Mei maupun Juni ini ada potensi untuk menguat dikarenakan yang tadi saya bilang pendorong daya beli, persiapan puasa dan lebaran, lalu keyakinan ekonomi semakin membaik, lalu juga peningkatan penghasilan dan yang terakhir itu tahun ajaran baru. Jadi memang kami menyarankan untuk spekulasi buy di area 1920. Namun kalau misalnya Bapak Ibu dapat yang
karena di perdagangan bisa Bapak Ibu bisa ngantri di 1900 sampai dengan 1920. Sedangkan untuk targetnya Bapak Ibu, target pertama nanti Aisyah akan 2065-an, maksud saya ada 2060, lalu nanti target ketiga yaitu 2200, lalu target keempat yaitu 2410. Jadi memang ini ada potensi Bapak Ibu untuk pergerakan di hari ini, namun nanti bila mana terjadi penurunan lagi, kami sarankan untuk cut loss di harga 1830. Ini untuk Aisyah, Bapak Ibu. Lalu kami lanjut ke analisis teknikal selanjutnya. Ya, Java, Bapak Ibu. Java juga, ini tadi sangat menarik juga Java. Di bulan puasa dan lebaran pasti Java punya potensi untuk naik, apalagi kemarin cukup dalam di bulan Mei on sale, kembali lagi ini turun, lalu mencoba untuk merangkak naik, lalu secara, saya akan ke chartnya itu saja Bapak Ibu, karena mungkin kalau dari sini nggak kelihatan. Oke, nah di Java sendiri memang pergerakannya secara jauh cukup baik Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat dia punya tren secara jangka panjang. Ini maksudnya zoom out ini cukup tinggi dalam tanda kutip ini uptrend. Ini Java ini adalah perusahaan consumer goods juga. Nah di medium term ini dalam potensi penurunan. Memang kemarin juga Mei on sale dan juga di bulan Mei, dan memang biasanya di consumer goods ini mendekati bulan Lebaran dari Juni akhir ini memang ada potensi untuk kenaikan. Ini terlihat dari tanggal 16 Mei sudah mulai merangkak naik, walaupun memang kenaikannya ini tidak sekuat pada penurunannya yang memang terjal sekali dari gambar ini. Ini memang secara penguatannya landai. Namun kami secara fundamental, Java ini termasuk perusahaan yang cukup baik juga, dikarenakan memang secara PER dia masih 8,10. Sedangkan untuk PER secara sektoral itu 34. Ini memang masih murah juga untuk kita akumulasi, untuk kita beli. Sedangkan juga dia ROA 11% dan ROE-nya 23%. Dan NPM-nya 8%. Jadi memang kami memproyeksikan untuk Java kita bisa beli. Namun secara teknikal, Java berada di area overbought. Nih, Bapak Ibu bisa lihat area overbought ini ada potensi untuk dia turun sebentar ke bawah untuk ke bawah untuk akumulasi saja. Lalu kita bisa lihat, perhatikan, nah ini dari resistance pertama saja sudah tertembus, namun kemarin cukup melemah di 1295. Kami sarankan untuk Bapak Ibu spekulasi buy di area support yang paling bawah ini 1210 dan juga 1130. Namun untuk saat ini Bapak Ibu untuk hold aja dulu, karena memang Java juga ada potensi untuk menurun dikarenakan ada stokastik sudah berada di zona overbought. Namun bila mana turun, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area tersebut. Lalu untuk cut loss-nya Bapak Ibu kami sarankan untuk cut loss di harga 1000 kurang dari 1060, karena memang kalau secara jauh Bapak Ibu bisa lihat ini memang support yang paling kuat di area sini, sehingga bila mana support kuat itu tetap breakdown, ada potensi dia akan terus turun, dan sehingga nanti ketika turun memang akan jadi rugi, sehingga kami menyarankan untuk cut loss dan untuk menunggu untuk sinyal selanjutnya. Namun ada prediksi bahwa consumer goods di bulan Juni maupun Mei ini ada potensi untuk kenaikan, Mei, Juni, dan Juli. Lalu yang terakhir kita masuk ke Medco. Nah, ini saham termasuk saham favorit dari beberapa kalangan. Untuk Medco sendiri,
Ini Medco itu ini adalah perusahaan mining, tapi dia khususnya bukan di Koal, Bapak Ibu. Medco itu khususnya di crude petroleum dan natural gas production. Jadi dia berpengaruh terhadap harga gas dan juga oil. Untuk Medco sendiri dari secara per ini adalah perusahaan yang termasuk paling murah karena pernya 4. Sedangkan untuk per secara crude petroleum atau di sektor crude petroleum itu uh, hanya 42. Jadi 4 banding 42. Ini dan ini saya dapat hitung-hitungan data di bulan Desember tahun 2016. Dikarenakan kuartal pertama di Medco sendiri belum mengeluarkan laporan keuangannya. Jadi mungkin ini bisa jadi potensi juga, apalagi pengaruh mining yang kemarin juga menguat di bulan Januari itu juga cukup tinggi, sehingga Medco ada potensi juga bisa kita akumulasi. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat Medco. Oke, Bapak Ibu, di sini Medco tuh berada di area support kuat, itu di area 2.700 sampai dengan 2.760. Ini support yang sangat kuat dikarenakan dari bulan Mei tanggal 17 area sini Medco selalu bertahan. Nah, untuk saat ini ada kecenderungan Medco akan turun, Bapak Ibu, dikarenakan tadi sebelumnya kami sudah bilang bahwa oil kembali lagi nembus ke harga 45 per barel, dan itu turun seharga minus 5%. Jadi mungkin untuk saat ini Bapak Ibu saya sarankan untuk hold, untuk tidak membeli dulu, karena memang ada potensi Medco akan turun dan akan breakdown ke area 2.430. Nah, untuk bila mana nanti perdagangan akan berlanjut, kami akan sarankan untuk Bapak Ibu membeli di area 2.220 dan area 204, maksud saya 2.220 dan area 2.430. Area ini yang akan Bapak Ibu bisa beli dikarenakan memang termasuk murah juga area tersebut, dan tadi saya sudah bilang bahwa PR4 ini juga murah banget dengan harga yang sekian, walaupun sektoral secara per tinggi sekali, yaitu 42. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu beli di area ini. Untuk saat ini Bapak Ibu hold saja dulu dikarenakan yang tadi saya bilang ada potensi penurunan. Nah, untuk melihat itu ada indikator stokastik, Bapak Ibu. Nah, indikator stokastik ini sudah berada di area zona overbought dan sekarang dalam pergerakan turun. Ada potensi memang ada penurunan, akan jadi breakdown ke bawah, dan kita bisa ambil di area support yang paling kuat di daerah sini. Untuk target di area 2.780 dan sampai 3.510. Kurang lebih itu, dikarenakan juga kita akan perhatikan juga nanti di bulan Juni, setelah bulan Juni baru ada laporan kuartal 2, yang mungkin nanti kita bisa perhatikan apakah penjualannya juga baik atau tidak, karena memang secara penjualan tahun 2016, tahun 2015 ke 16 memang terjadi penguatan yang sangat luar biasa, sehingga memang Medco itu kita lihat dari 8 Februari 2017 dari 1.300 sekarang sudah naik, dan memang ada target juga sampai di 3.500. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk prediksi hari ini. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan kami bisa jawab. Oke, Pak Adrian, Pak Kevin, bagaimana potensi saham BMTR hari ini? Mungkin Pak Jimmy bisa memberitahu ya Pak Adrian. Oh ya, silakan Pak Jimmy. Untuk perang nih. Sebentar ya Pak Dani.
Oke, selanjut yang pertama dari Pak Adrian dulu. Bagaimana potensi saham BMTR hari ini? Kita lihat chartnya. Oke, Pak Adrian, mungkin ini saya melihat dari teknikal saja, Bapak Adrian. Ini secara pergerakan memang sedang turun ya, Pak Adrian ya. Apalagi kemarin saya juga dapat dengar bahwa sedang restrukturisasi utang juga. Memang ini ada potensi juga, ada potensi pembaikan juga bagi perusahaan untuk restrukturisasi. Namun kalau saya perhatikan untuk saat ini stokastik sudah dalam keadaan menuju oversold. Jadi memang ada potensi hari ini juga masih ada penurunan dan belum ada sinyal untuk kenaikan, Pak. Karena memang ini juga candle-nya juga sedang turun juga. Lalu untuk saat ini kami sarankan untuk hold saja dulu, Pak, dikarenakan memang belum ada sinyal walaupun secara Bollinger kita perhatikan ini sudah Bollinger menuju bawah ya. Tapi pengarahan ini juga masih belum kita bisa lihat dikarenakan memang sinyalnya masih belum ada golden cross juga. Kurang lebih itu Pak Adrian. Nah, untuk Pak Dani, bagaimana untuk Trump, Pak? Wah, Trump. Nah, perhatikan Trump hari ini. Oke, ini uh, untuk Trump sendiri saya pernah baca juga beritanya memang secara kuartal pertama dia laba ya Pak. Pada nih hari ini dia kuartal pertama tuh laba ya. Tapi secara volume saya perhatikan memang volumenya sangat kecil sekali. Beda sama yang pada bulan 1 Februari 2017 yang cukup tinggi sekali sampai menyentuh harga eh, 3 maaf 358. Mungkin untuk saat ini kalau Trump secara analisis teknikal ini memang agak susah Pak, dikarenakan memang volume yang cukup kecil sekali dan juga area stokastik juga masih di bawah. Mungkin saya sarankan ini supportnya di bawah ya. Kita perhatikan support yang paling bawah. Belum ada sentimen positif di kuartal 2 yang memberikan ada potensi kenaikan Pak untuk Trump. Dikarenakan memang di 2016 kemarin Trump ini memang sedikit, bukan sedikit ya, rugi. Sehingga beberapa pelaku investor juga melepas saham tersebut. Lalu di 2017 kuartal pertama memang Trump tersendiri untung Pak, tapi untungnya itu tidak terlalu besar dikarenakan pendapatannya dia itu sebenarnya pendapatan kecil, sedangkan pendapatan lain-lainnya yang besar. Jadi memang saya prediksi untuk Trump ini untuk secara teknikal memang agak begitu susah karena kan memang belum ada sentimen positif dari perusahaan Trump tersebut dan juga memang saya sarankan untuk long term saja Pak, karena memang dia juga saya dapat juga kabar bahwa Trump juga akan isu bahwa dia akan membenahkan restrukturisasi juga utangnya sehingga memang ada kemungkinan untuk reversal dalam kenaikan dan itu tergantung nanti kuartal 2 dan kuartal 3 penjualannya gimana. Terlepas juga Trump ini kan bergerak dalam apa ship ya. Maksud saya adalah dia perdagangannya ada potensi dari minyak. Nah, minyak sendiri kan fluktuatif sekarang di kisaran 50 dan 45. Mungkin juga ini jadi salah satu acuan juga karena pergerakan sahamnya belum bisa up kecuali nanti harga minyak naik dan itu juga ada kemungkinan Trump juga akan dekat penjualannya sehingga nanti ada kenaikan juga Pak. Kurang lebih itu sih Pak yang gambaran untuk hari ini. Wah, saya nyangkut di Trump harga 215. Bagaimana saran Bapak? Waduh, 215 ya Pak ya. Uh, ini sangat berat sekali Pak. 215. Oke,
Saya rasa kalau Bapak eh, bermain long term, saya rasa tidak usah cut loss sih kalau Bapak punya potensi long term. Tapi saya cuma lihat perspektifnya adalah pada saat ini Trump pertama isunya adalah dia akan restrukturisasi utang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harga oil melemah. Ini memang kalau secara long term belum ada sentimen positif dia akan naik, Pak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, kalau Bapak punya perspektif untuk jangka panjang, saya sarankan untuk bisa nahan. Tapi kalau Bapak punya perspektif medium term sampai short term, mungkin cara cut loss itu lebih baik. Karena Bapak bisa ambil dana itu untuk membeli saham selanjutnya. Jadi, ini tergantung bagaimana Pak Dhani untuk memperspektifkan Bapak ke arah mana. Karena kalau saya perhatikan memang ini saya kadang tidak menyarankan saham-saham yang kurang baik ya, karena memang ini agak susah juga kalau kurang baik gitu ya, tapi terkadang kan namanya orang gitu ya, kalau yang gimana gitu ya, jadi ikut gitu. Nah ini ini buat saya agak susah. Namun kalau saya sarankan ketika pakai Trump, saham-saham seperti itu hanya one day trading saja Pak. Jadi jangan sampai Bapak nanam. Kalau Bapak nanam ya kita nggak tahu soalnya perusahaannya perspektifnya gimana. Yang saya sarankan itu. Jadi tergantung keputusannya Pak Dhani bagaimana. Karena ya, Bapak harus tahu. Saya menyarankan untuk kalau Bapak long term ada potensi untuk Bapak tahan. Namun kalau misalnya Bapak Bapak trade, maksudnya jangka pendek maupun menengah, saya untuk cut loss sih. Karena memang saya ngerinya juga adalah saya ngeri nggak liquid nih Pak. Ini saya juga ngeri nih. Ini udah angka di 85, nggak liquid itu di harga 50 Pak. Jadi saya ngeri juga kalau Bapak nyangkut ke 50 gitu. Saya sarankan kalau misalnya Bapak, karena ini support paling rendah itu di kisaran 80 nih, kisaran 80 nih. Nah, makanya saya bilang secara teknikal memang agak susah karena kan memang fundamentalnya juga tidak baik gitu Pak. Kurang lebih itu Pak Dhani. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saham CK, Pak Sakti ya. Coba ya saya pakai analisis teknikal saham CK. Halo Pak Sakti, untuk saham CK secara teknikal ini sedang dalam penurunan Pak. Nah, untuk saham CK sendiri ini sudah dalam penurunan, tren penurunan dikarenakan juga indikator stokastik sudah turun, ada dead cross di sini dan turun ke arah over sold. Jadi saya melihat potensi ini untuk saham CK kita bisa
akumulasi beli di area, maaf maksud saya, di area support Pak, kita menunggu, maksud saya adalah hold, dan kita bisa spekulasi di area 1395 dan juga support bawahnya itu 1319, karena memang secara teknikal saham tersebut kuat di area sini Pak, area sini. Ini memang nanti ada reversal, pembalikan arah, untuk dia punya target tingginya itu di area 1000, maaf, 1975 Pak. Kurang lebih itu Pak Sakti. Ya, sama-sama Pak Sakti. Untuk Pak Kevin ya. Oke, Pak Kevin, PNLF hari ini gimana Pak? Oi, kita perhatikan dulu chartnya ya Pak Kevin ya. Pak Kevin kayaknya megang PNLF nih, kayaknya. Ini chartnya sangat bagus sekali Pak Kevin, PNLF. Ini uptrend nih Pak, apalagi sektor bank lagi hangat-hangatnya nih. Untuk PNLF sendiri ada potensi hari ini dia sedang konsolidasi nih Pak. Kalau dari secara teknikal ini sudah konsolidasi di area resisten kuatnya nih Pak. Itu di area resisten kuatnya itu di kisaran di kisaran 246 sampai dengan 262. Nah, untuk PNLF sendiri Pak, ini ada indikasi ada penurunan dikarenakan memang secara stokastik ini adanya overbought Pak. Jadi memang potensi ini akan turun sebentar untuk akumulasi, lalu nanti kita bisa ambil di area supportnya paling kuat itu 232 sampai dengan 246 Pak. Karena memang namun bila mana terjadi breakout bawah, kami sarankan untuk secara fundamental PNF ini adalah perusahaan yang bagus juga, dia sedang growth juga. Jadi memang kalau kami sarankan untuk agak medium term saja Pak, dikarenakan memang saya tidak menyarankan untuk cut loss ya. Karena PNF ini sangat baik juga sih secara fundamentalnya. Dan untuk saat ini juga pada hari ini kemungkinan ada potensi penurunan, dan bila mana Bapak ingin mau mengambil, saya sarankan untuk buy on weakness saja Pak, di area yang tadi saya sebutkan di 232 sampai dengan 246. Kurang lebih itu Pak Kevin. Ya, terima kasih Pak Kevin, sama-sama. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, kami akan tutup Bapak Ibu, dikarenakan juga ini sudah jam 9, bursa sudah buka, dan besok kami kita berdiskusi lagi sama Bapak Ibu untuk prediksi perdagangan hari besok. Saya Kevin Judo bersama Bapak Jimmy mundurkan diri. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna untuk Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih, salam hangat.